Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pembagian inna wa akhawatuha. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Ira Saikti, Sania Himatul Ulia, Tiara Renata, dan saya Rizky Fajriatul Zahro. Silakan disimak penjelasan berikut ini. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari inna wa akhawatuha. Apa sih inna wa akhawatuha itu? Inna wa akhawatuha merupakan inna dan saudara-saudaranya yang terdiri dari sekelompok huruf yang biasanya berada sebelum isim. Jika pada suatu jumlah ismiyah atau kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar didahului oleh inna dan saudara-saudaranya, maka akan mengakibatkan mubtadanya menjadi mansub dan dinamakan isimnya inna, sedangkan khobarnya tetap marfu yang dinamakan khobarnya inna. Contoh yang pertama yaitu pada kalimat Allahu sami'un alim, yang artinya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lafaz Allah di sini menjadi mubtada yang dibaca rofa, sedangkan lafaz sami'un menjadi khobar yang dibaca rofa juga. Nah, ketika kalimat tersebut kemasukan inna, maka menjadi innallaha sami'un alim, yang artinya bahwasanya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang dimana lafaz Allah berubah menjadi isimnya inna yang dibaca nasab dengan tanda fathah, sedangkan lafaz sami'un tetap dibaca rofa dengan tanda dhammah karena sebagai khobarnya inna. Siapa aja sih inna wa akhawatuha itu? Nah, inna wa akhawatuha terdiri dari lafaz inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, dan la'ala. Selanjutnya, fungsi inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha mempunyai fungsi tangsibul isma wa tarfa'ul khobar, yang artinya menasubkan isim inna dan merofakkan khobar inna. Contohnya pada kalimat innallaha sami'un alim, yang artinya bahwasanya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pada lafadz innallaha sami'un alim, lafadz Allah berubah menjadi isim inna dan dibaca nasab dengan fathah. Sedangkan kata sami'un tetap dibaca rofa dengan tanda dhammah karena sebagai khobar inna. Contoh lainnya yaitu pada lafadz innat tolaba mujtahidun, yang artinya sesungguhnya siswa itu bersungguh-sungguh. Yaitu pada lafadz innat tolaba mujtahidun, lafadz at-tolaba berubah menjadi isim inna dan dibaca nasab dengan fathah. Sedangkan lafadz mujtahidun tetap dibaca rofa dengan tanda dhammah karena sebagai khobar inna. Baik, yang selanjutnya inna wa akhwatuha atau inna dan saudara-saudaranya ini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada inna, yang kedua ada anna, yang ketiga ada ka'anna, yang keempat ada lakinna, yang kelima ada laita, dan yang keenam adalah ala. Yang pertama ada inna. Inna artinya sesungguhnya. Inna digunakan sebagai taukid atau penguat kata. Langsung kepada contohnya. Yang pertama ada innat tholiba najihun, yang artinya siswa itu berhasil. At-tholiba berkedudukan sebagai isim inna yang mansub, sedangkan najihun berkedudukan sebagai khobar inna yang marfu. Contoh kalimat yang kedua yaitu innallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kata qadir marfu dengan dhammah dan kata Allah mansub dengan fathah. Baik, yang kedua ada anna. Anna artinya bahwa sesungguhnya. Sama seperti inna, anna juga digunakan sebagai taukid atau penguat kata. Contoh kalimatnya alimtu anal mudarrisina hadiruna, yang artinya aku tahu bahwa para guru laki-laki itu hadir. Contoh yang kedua ada asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya
aku menyatakan bahwa Muhammad ialah utusan Allah. Yang ketiga ada ka'anna. Ka'anna artinya seakan-akan atau sepertinya. Ka'anna digunakan sebagai litashbih, yaitu sebagai perumpamaan atau menyerupakan. Contoh kalimatnya yaitu ka'anna Khalidan malikun, yang artinya Khalid seperti raja. Contoh kalimat yang lain, ka'anna wajhaka badrun, yang artinya seolah-olah wajahmu seperti bulan purnama. Yang keempat ada lakinna. Baik lakinna artinya akan tetapi atau namun. Lakinna digunakan sebagai istidrok atau susulan, yaitu menyusul perkataan yang lalu dengan perkataan yang sesudahnya. Selain itu, lakinna juga digunakan untuk menyangkal. Contoh kalimatnya, lakinnal mudarrisati ghaibatun, yang artinya tetapi para guru wanita itu tidak nampak. Contoh kalimat yang lain yaitu huwa alimun lakinnahu ghairun amilin, yang artinya dia pandai namun tidak melaksanakan ilmunya. Baik, yang kelima ada laita. Laita artinya kiranya atau seandainya. Laita digunakan untuk sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau hanya sekedar berangan-angan saja. Contoh kalimatnya yaitu laita ad-dufulata aidatun, yang artinya seandainya masa kecil dapat kembali. Yang keenam atau yang terakhir ada la'ala. La'ala artinya semoga, agar, dan boleh jadi. La'ala digunakan untuk kalimat pengharapan. Contoh kalimatnya la'ala habibah qadimun, yang artinya semoga sang kekasih datang. Kita masuk ke pembahasan materi ketiga, yaitu hukum inna dan saudara-saudaranya yang ditakfif atau nunnya yang disukunkan. Inna hukumnya bila ditakfif, nunnya itu berubah menjadi sukun, menjadi in. Boleh amal, boleh tidak, serta bila mana tidak beramal maka mesti memberi lam fariqah pada lafaz yang sesudahnya. Jadi maksudnya itu inna ketika ditakfif atau dibaca in, boleh beramal, boleh tidak. Setelah lafaz in wajib dibaca rafa dan kalimat setelahnya wajib diberi lam fariqah. Contohnya, in zaidun laqaimun, maka tetapi tidak banyak atau sangat jarang yang menggunakannya. In di sini berasal dari inna yang ditakfif. Dia tidak beramal seperti inna atau menasabkan mubtada karena lafaz setelah in tetap dibaca rafa. Kemudian yang kedua yaitu ada anna, yang mana hukumnya bila ditakfif nunnya disukunkan dan lantas isimnya tentu berupa dhamir sya'an yang ditabung dan kabarnya tentu berupa jumlah. Maksudnya anna yang apabila ditakfif maka dibaca menjadi an, dan kalimat yang setelahnya adalah isim yang berupa dhamir sya'an atau bisa disebut dengan dhamir penjelas, maka kabarnya tentu berupa jumlah. Dan jika kalimat yang setelahnya bukan isim yang berupa dhamir sya'an, maka hukumnya langka atau jarang yang menggunakan. Contohnya alimtu zaidun qaimun. Dan bila ada yang isimnya bukan dhamir sya'an maka hukumnya tetap langka. Contohnya falau annaka fi yaumir raghai sa'altani. Terakhir kita masuk ke pembahasan ka'anna dan lakinna. Ka'anna juga dapat ditakfif dan yang kaprah isimnya berupa dhamir sya'an yang disimpan. Misalnya ka'an syadiyanu ghuqani. Maksudnya itu ka'anna juga bisa ditakfif maka dibaca menjadi ka'an dan serinya isimnya berupa dhamir sya'an yang tersimpan. Contohnya ka'an syadiyanu ghuqani. Jadi karena dia sudah ditakfif menjadi ka'an, maka kata setelahnya berbaris rofa.
Tapi ada juga yang sudah menjadi ka'an dan tanda bacanya tetap berbaris nasab. Kata ka'an ialah dari ka'anna yang nunnya ditakfif dan ia masih tetap beramal. Adapun lakinna, bila mana nunnya ditakfif maka tidak dapat beramal. Maksudnya, kata ka'an merupakan dari kata yang nunnya ditakfif, dia masih tetap berpengaruh pada kata setelahnya. Tapi berbeda dengan lakinna, yang mana jika dia sudah ditakfif, maka kata setelahnya tidak berpengaruh satupun. Sekian, itulah pembahasan dari kelompok kami mengenai tema inna wa akhwatuha. Syukron. Saya menjelaskan qawaid. Qawaid yang pertama, tempat-tempat hamzah inna dibaca fathah dan dibaca kasroh. Inna atau anna artinya sama, tetapi kadang-kadang kepala hamzah di bawah dibaca inna dan kepala hamzah di atas dibaca anna. Yang pertama ada fathah. Apabila inna bila ditakwil sebagai masdar, maka hamzahnya mesti di fathah. Contohnya yasurruni annaka muti'un. Yasurruni artinya membahagiakanku, annaka muti'un sesungguhnya engkau orang yang taat. Makna dari annaka muti'un yaitu yasurruni ita'atuka. Ita'atuka sebagai fa'il dari yasurru yang artinya yasurru membahagiakan, ni ku aku, ita'atuka ketaatan. Jadi ketaatanku tuh yang membahagiakanku. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada kasroh. Yang pertama jatuh pada permulaan kalam. Contoh inna zaidan qa'imun. Kedua jatuh pada awalan syilah. Contoh ja'alladzi innahu qa'imun. Ketiga sebagai jawaban qasam. Contoh wallahi inna zaidan qa'imun. Yang keempat sebagai sebuah ungkapan. Contoh qala inna zaidan qa'imun. Yang kelima menempati tarkib hal. Contoh jaa zaidun wa innahu qa'imun. Yang keenam jatuh setelah fi'il qulub dengan lam taukid, amalannya oleh alam. Contoh alimtu inna zaidul alimu. Kemudian yang ketiga terdapat kasroh atau fathah. Yang pertama apabila kasroh atau fathah berposisi setelah idzal fujaiyah atau tiba-tiba atau mendadak. Misalnya kharajtu fa idza inna atau anna zaidan qa'imun. Yang kedua setelah fa'al jaza atau fa'al jawab seperti man ya'tini fa innahu mukramu. Yang ketiga setelah mubtada dengan makna ucapan. Sedangkan khabarnya inna juga berarti ucapan, sementara subjeknya tunggal. Seperti contoh khairul qawli inni ahmadu. Kemudian yang kedua terdapat inna dan saudaranya yang dibatalkan pengamalannya. Contoh yang pertama yaitu inna dan saudaranya bila diberi ma zaidah itu dapat batal amalannya. Contoh seperti innama zaitu alimu. Yang kedua adapun laita meskipun ditembus ma maka ia tetap beramal menasabkan mubtada dan merofakkan khobar atau boleh tidak beramal. Contohnya seperti laitama zaidan qa'imun. Kemudian yang ketiga, kata zaidan dibaca nasab menjadi isimnya laitama dan qa'imun menjadi kata laitama dalam misal ini masih tetap beramal. Boleh juga laitama tidak beramal dan kata zaidan dibaca rofa sampai-sampai susunannya menjadi laitama zaidun qa'imun.